Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ASJ yang memilih layanan FTV. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya Puji Prakoso dan teman saya Rahmat Wasikal dan satu lagi teman saya Putra Lorong Al-Kausar. Untuk kali ini kami akan menjelaskan tentang yaitu layanan FTV. Yang pertama ada apa itu FTV? FTV adalah singkatan dari File Transfer Protocol, yaitu internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirim file ke komputer atau sering kita sebut dengan download, atau mengirim file ke server dari komputer ke server yang sering kita sebut dengan upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan kabel atau fisik. Contohnya ketika Contoh sehari-harinya ketika kita memindahkan file dari HP ke komputer menggunakan kabel USB. Itu adalah contoh dari penggunaan perangkat kabel atau fisik. Adanya fitur FTP memudahkan kita untuk mengolah file suatu website yang berada dalam halaman hosting. Kemudahan yang diberikan fitur FTP tentunya dapat membuat pekerjaan akan lebih mudah. Pengguna tidak perlu masuk ke halaman web hosting untuk melakukan pengolahan file seperti mengganti, menghapus, menambahkan file-file baru, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan FTP. FTP dapat digunakan dengan mudah. Selain itu, verifikasi untuk mengakses FTP juga sangat mudah. File yang dikirim melalui FTP juga tidak bisa begitu saja dihapus dari komputer atau perangkat lain yang mengaksesnya. Contoh sehari-hari dari kelebihan FTP. Kita dapat melakukan pertukaran file antara komputer dengan mudah, walaupun file tersebut memiliki ukuran yang besar. Bagi pemilik website, dengan adanya FTP, mereka dapat melakukan backup website mereka dengan mudah. Kita dapat melakukan indirect atau in-flash remote computer. FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Dan juga ada juga kekurangan daripada FTP. FTP juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya desain yang dipakai dalam FTP tidak terlalu kuat. Oleh karena itu para administrator tidak bisa mendapatkan informasi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Selain itu, meskipun dipastikan aman, terkadang dapat terjadi kesalahan penyampaian informasi. Oke, baiklah, itu saja dari saya tentang penjelasan apa itu FTP. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ramadan Twasikal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Twasikal. Oke, langsung saja saya jelaskan tentang sejarah FTP. Yang slide kedua, standar FTP pertama kali yaitu revisi 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP, ada jenis standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan dalam sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC atau bisa disebut Request for Common. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti protokol TCP, IP pada umumnya yang disahkan pada model client server. Fungsi dari FTP adalah salah satu fungsinya yang paling utama adalah untuk melakukan pertukaran file maupun informasi antar komputer. Menariknya, fungsi inilah tanpa langkah-langkah yang sulit dan sebesar apapun file yang akan dikirimkan akan tetap bisa dilakukan. 1. Pertukaran file yang aman. FTP juga bermanfaat untuk pengguna website dengan adanya layanan FTP ini. 2. Fasilitas pengiriman dan 2 arah. Jika Anda sudah memahami pengertian FTP,
Mungkin Anda sudah menyadari jika layanan FTP ini memungkinkan pengiriman data serta informasi secara dua arah. Misalnya, apabila FTP dipakai dalam sebuah kampus, maka seorang dosen bisa mengirim file ke asisten. 3. Transfer data yang lebih efisien. Salah satu hal yang membuat FTP ini sangat populer adalah karena ia bisa membuat transfer data dan file menjadi lebih efisien. Sebab jika ingin mengirim file atau data, pengguna komputer tidak perlu menariknya lagi. Ada juga beberapa fungsi lainnya dari FTP, antara lain yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web service, server atau web hosting ke internet, menjelajah dan juga untuk mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file dengan berukuran besar menjadi 2 partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di email. Tentu saja tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Anda dapat mengembangkannya sendiri dengan menyesuaikan dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, Ramadan Tosika. Langsung saja saya kembali kepada teman saya, Putra Lorong Al-Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sebelumnya, yaitu jenis-jenis FTP. Ada 2 jenis FTP. Yang pertama yaitu FTP server, mempunyai beberapa tujuan seperti melakukan pembagian data dan menyediakan layanan implisit remote komputer. Selain itu, ia juga menyediakan layanan menyimpan untuk pengguna komputer, serta layanan untuk melakukan transfer data yang lebih efisien. Dan perlu diketahui, FTP server bisa bekerja baik dengan koneksi aktif maupun pasif. Yang kedua yaitu FTP client, adalah perangkat lain atau komputer yang meminta layanan tukar-menukar data pada FTP server. Jika sudah terkoneksi dengan FTP server, suatu FTP client bisa melakukan aktivitas seperti upload, download, dan sebagainya sesuai dengan aturan atau izin yang diberikan oleh FTP server. Sebagian besar FTP client menggunakan koneksi pasif karena dianggap lebih aman. Dengan memakai koneksi pasif, maka semua koneksi yang dimulai dari luar dapat langsung terkena blok. Hal ini karena FTP client lah yang memberikan request kepada server untuk membuat koneksi. Saat mempelajari tentang file transfer protocol, kita mungkin menemukan istilah Core FTP, FileZilla, dan CyberDoc. Beberapa istilah tersebut merupakan contoh FTP client yang digunakan sebagai tool untuk mengakses FTP. Selain beberapa tool yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa tool lain yang juga bisa dipakai untuk mengakses FTP, seperti web browser, File Explorer, dan HTML editor. Web browser dalam hal ini tidak begitu direkomendasi. Untuk HTML Explorer, tool ini memungkinkan kita untuk melakukan pengeditan web server tanpa perantara. Dan Anda juga bisa mengakses FTP melalui File Explorer seperti Windows Explorer. Cara kerja FTP. Dalam mempelajari lebih lanjut tentang pengertian FTP, sudah barang pasti jika Anda juga harus memahami bagaimana FTP ini bekerja. Secara umum, cara kerja FTP diawali dengan FTP client meminta koneksi pada server. Jika keduanya terhubung, maka FTP client sudah bisa melakukan pertukaran data seperti download dan upload. Dalam hal ini, FTP bisa bekerja dalam mode aktif dan pasif. Baik dalam aktif maupun pasif, klien akan membuat suatu kontrol TCP dan front end ke FTP server port 21. Jika metode aktif, klien mulai menyimak koneksi data dari server, maka pada front end, lalu klien mengirim FTP commit front end untuk menginformasikan port mana yang harus disimak. Jika klien tidak dapat menerima koneksi TCP,
maka akan dipakaikan passive mode. Sekian. Terima kasih.